Selamat sore sedulur Purwakala. Perkenalkan, nama saya Ani. Saya di sini sebagai partner Mas Dwi Nugroho di Ruang Belajar Purwakala. Sosok Dwi Nugroho ya sosok yang membuat Sanggar dari Mubokol itu. Latar belakang Mas Dwi Nugroho membuat Sanggar dari Mubokol ya, setahu saya mungkin karena keresahan hati Mas Dwi Nugroho sendiri gitu ya, yang melihat SDM dan SDA yang ada di Desa Bokol, terus akhirnya beliau menginisiasi membuat sebuah wadah yang di situ visi misinya ya salah satu adalah mengembangkan sumber daya manusia dan sumber daya alam terutama di Desa Bokol. Saya sebagai partner Mas Dwi Nugroho gitu ya melihat makna dari Sanggar dari Mubokol. Ya waktu itu Sanggar dari Mubokol itu dari kata darimu itu sebenarnya itu sebuah singkatan. Jadi drama, tari, musik, karena waktu itu kesenian yang berjalan di sana ya seputar itu, seputar kesenian kayak teater, terus tari dan musik, sehingga terbentuklah nama darimu itu. Menurut saya nilai yang disampaikan gitu ya dari Sanggar dari Mubokol ya tentunya ya nilai-nilai budaya, bagaimana kita bisa melestarikan budaya dengan cara yang santun, bijak, dan tentunya mempunyai jiwa luhur. Awal mulanya bergerak di bidang sosial dan budaya di Desa Bokol ya, awal mulanya mendirikan istilahnya itu ruang belajar. Nah, sosialnya itu karena bedanya itu ruang belajar itu khusus anak-anak Bokol dan sekitarnya, dan di situ kegiatan itu free gitu ya, jadi nggak memungut biaya ke anak. Jadi memang benar-benar atas dasar keresahan hati Mas Dwi Nugroho melihat sumber daya manusia terutama anak-anak nih yang akan jadi penerus masa depan, kan anak-anak gitu ya, melihat SDM waktu itu akhirnya beliau menginisiasi membuat Sanggar dari Mubokol. Ya sosialnya memang tujuannya untuk anak-anak, makanya pendidikannya itu berbasis budaya dan itu free gitu, sosial. Kenapa berbasis budaya? Memang kita di situ lebih berfokus gitu ya. Kalau saya melihat Mas Dwi itu memang fokusnya di seni dan budaya gitu. Kalau waktu itu ya, saya ingat saya gitu ya, programnya itu kan banyak gitu ya. Jadi bagaimana mengangkat desa gitu ya, village-nya, terus bagaimana mengangkat culture yang ada di Desa Bokol, dari kesenian yang ada di Desa Bokol Ujungan yang mungkin waktu itu udah hampir punah, terus beliau inisiasi lagi agar tetap hidup gitu ya. Terus juga musik gamelan yang ya kalau dibilang hidup ya sudah jarang dimainkan, dibilang mati ya tidak. Ya mungkin bahasanya di Bokol itu gamelan mati suri gitu ya, akhirnya dihidupkan kembali. Terus selain itu juga menginisiasi anak-anak muda yang putus sekolah untuk mengembangkan bakatnya, karena kebetulan waktu itu bakatnya itu di bidang kriya. Akhirnya Mas Dwi menginisiasi anak-anak di Desa Bokol yang putus sekolah itu membuat kerajinan bambu waktu itu, dan bambunya itu jadi beliau itu membuat konsep sendiri, bukan jualan kursi atau meja bambu yang seperti biasa. Jadi kita pakainya itu bambu tutul. Dah, itu dikemas dengan cerita gitu loh. Bukan cuman ini jualan kursi dengan bambu tutul. Jadi ada storynya gitu, bambu tutul ini seperti apa, kisahnya bagaimana. Jadi yang dijual itu bukan cuman produknya, tapi ada cerita dan maknanya gitu. Apakah seni dan budaya itu begitu penting? Tapi setelah saya mengikuti alurnya, terus semakin hari berganti bulan, berganti tahun, kemudian Sanggar dari Mubokol akhirnya bisa membawa turis-turis mancanegara gitu datang ke sini. Ternyata bukan karena Desa Bokol seperti apa, tapi karena seni dan budaya yang ada di Desa Bokol sehingga bisa menarik wisatawan bukan cuma dari dalam negeri, bahkan sampai ke luar negeri datang ke sini. Jadi menurut saya seni dan budaya itu amat sangat penting. Nah itu tantangannya yang mengajak
masyarakat Desa Bokol ikut berpartisipasi karena waktu itu sosial media belum segencar sekarang gitu ya. Jadi masyarakat itu masih awam melihat sebuah kegiatan anak muda di desa terpencil, lokasinya di tengah sawah, terus idenya itu tidak masuk akal pada saat itu gitu ya. Kalau dilihat sekarang sih menurut saya udah banyak lah yang mengaplikasikan ini, tapi pada saat itu orang-orang masih awam. Nah, kesulitannya ya bagaimana orang-orang di Desa Bokol yang konotasi ini kan lokasinya di desa, terus mereka tuh mau open minded dengan hal-hal yang baru. Ya kesulitannya itu karena memang mereka mungkin masih awam dan jarang mendengar program itu, jadi program itu sama sekali belum familiar gitu ya di masyarakat tuh ya. Kesusahannya itu bagaimana pada saat itu masyarakat bisa menerima program itu gitu. Keterlibatan pemuda ya karena memang Mas Dwi juga salah satu pemuda gitu ya di Desa Bokol. Akhirnya ya pemuda-pemuda salah satunya yang sudah saya ceritakan di depan gitu ya, yang mereka putus sekolah gitu, akhirnya mereka ikut bergabung, terus kita bersama-sama gitu. Waktu itu kita bersama-sama membangun Sanggar Darimu Bokol, dan bagaimana nama Darimu ini bisa dikenal bukan cuma di Desa Bokol gitu ya, tapi di kecamatan, di kabupaten, dan alhamdulillahnya memang ya termasuknya masyarakat luar negeri pun waktu itu banyak yang datang ke sini. Jadi ya menurut saya peran pemuda itu ada di Desa Bokol sehingga Sanggar Darimu ya sudah mencapai titik itu waktu itu. Dan dari peran pemuda itu akhirnya waktu itu kita bersama-sama bisa sampai di titik mendapatkan sebuah penghargaan. Jadi Mas Dewi mendapatkan penghargaan di Purbalingga dan kemudian di provinsi, yaitu sebagai pemuda pelopor pariwisata, budaya, dan bela negara. Kalau dampak dari masyarakat sendiri ya, menurut saya ini dengan adanya Sanggar Darimu Bokol yang notabene tiap hari itu waktu itu rame gitu ya pengunjung, ya manfaatnya untuk masyarakat akhirnya orang-orang tahu gitu ya Desa Bokol, dan menurut saya itu juga otomatis berdampak gitu kepada masyarakat Desa Bokol. Untuk kolaborasi sendiri dengan pemerintah desa ya waktu itu, kalau kolaborasinya itu ya bagaimana pihak desa itu mensupport apa program-program yang diinisiasi oleh Mas Dewi, dan waktu itu juga kepala desa yang mengampu pada tahun itu gitu ya, alhamdulillah mensupport Mas Dwi Nugroho ya, salah satunya sampai dapat penghargaan itu di Jawa Tengah. Purwakala Culture Based Education, santun, bijak, dan berjiwa luhur.